Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku baru saja selesai belanja sayuran dan belanjanya itu via online loh. Kok bisa sih via online? Iya, karena di dekat perumahan aku ada salah satu warung sayur yang menyediakan jasa untuk diantarkan langsung ke rumah. Jadi aku tinggal ngirim list orderan atau pesanan aku, sayur apa aja yang mau aku beli via WA, kemudian nanti diantarkan langsung sayurannya ke rumahku. Nah, jadi kalau seperti itu kan ngehemat waktu, kemudian ngehemat tenaga juga untuk berangkat jalan kaki ke warung sayurnya. Dan yang paling penting, aku tidak ninggalin Debaim di rumah sendirian. Jadi lebih praktis. Nah, kali ini aku beli tahu, kemudian ada tempe, ada toge, ada wortel, ada jagung manis, ada telur, kemudian tomat, bawang merah, kentang, bayam, kemudian kangkung, dan daun bawang. Ini persediaan untuk masak kurang lebih 5 harian cukup insya Allah ya, karena kadang-kadang kalau sehari makan 3 kali, yang masaknya itu cuma buat pagi sama siangnya aja, kalau malam beli, atau misalnya masak pagi sama malam, siangnya beli. Jadi ini tuh bisa lebih lama lagi disimpan di rumahnya ya, di kulkasnya itu, jadi cukup untuk kurang lebih 5 hari. Nah, sekarang aku lagi mau masukin sayuran aku tadi ke wadah kecil-kecil ini. Dan alhamdulillah sekarang aku udah punya tambahan wadah sayur atau buah yang dikasih oleh kakak aku. Nah, beliau ngasih aku 4 pieces Tupperware yang seperti ini, dan yang satunya itu diminta sama mama aku. Katanya dia mau juga ya, suka. Nah, alhamdulillah ini tuh sangat bermanfaat banget, karena ketika kita nyimpen sayuran di dalam wadah-wadah seperti ini, itu lebih praktis ketika kita mau masak, dan ketika membuka kulkas pun terlihat sangat rapi. Jadi aku paling suka kalau udah belanja sayuran itu bikin food preparation seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa ya ditiru hal baiknya seperti ini. Mudah-mudahan jadi motivasi buat rajin membereskan sayurannya. Karena ketika kita menyimpan sayuran di kulkas dengan kreseknya, apalagi kreseknya warna hitam atau warna-warna lain yang tidak terlihat, kadang-kadang banyak sayuran yang malah busuk dan tidak termakan ataupun tidak kepasak, malah sudah layu, busuk, atau jadi mubazir ya intinya. Jadi kalau sudah belanja sayuran, mending ditaruh dalam wadah seperti ini. Nah, kalau bikin food prep seperti ini memang memakan waktu yang lama, tapi nanti bisa membuat waktu kita saat memasak itu lebih cepat, karena gampang, tinggal bawa-bawa saja keluar wadah yang mau kita pasak, sayuran wadah yang mau kita pasaknya. Nah, kali ini aku food prepnya sayurannya gak dicuci terlebih dahulu, langsung dimasukin aja, dipotong-potong kayak gini. Kalau memang terlalu besar sayurannya seperti wortel ini,
biasanya suka dicuci terlebih dahulu, tapi karena sekarang Debaim sudah sangat aktif ya teman-teman, malah dia itu sampai loh ke dapur nyamperin aku, sudah bisa merangkak jalan ke dapur. Jadi memang harus ekstra cepat kalau lagi beres-beres kayak gini, apalagi kalau abahnya lagi kerja. Jadi tidak bisa diganggu, dan kita sebagai ibunya harus pintar-pintar mengelola waktu. Nah, kalau masak kangkung seperti ini, biasanya dulu sebelum nikah, mama itu kalau di rumah suka masakin kangkung itu plus dengan batang-batangnya juga. Karena mungkin karena supaya bisa lebih banyak juga ya hasilnya. Tapi sekarang semenjak menikah dengan suami aku, dia itu paling gak mau kalau masak kangkung harus ada batangnya. Jadi gak boleh ada batangnya sama sekali, yang dimasak itu harus daunnya aja tuh. Jadi ini terbuang banyak banget kan batang kangkungnya. Kalau teman-teman sendiri masak kangkung gimana? Biasanya suka sama batang atau daunnya aja? Nah, kalau ini bayam itu bisa agak dengan batangnya, karena batangnya memang tidak terlalu keras seperti kangkung. Nah, ini setelah selesai semuanya dimasukkan ke dalam wadah masing-masing, terlihat rapi dan cantik ya. Jadi buat teman-teman harus semangat bikin food prep kalau telah selesai belanja sayurannya. Setelah selesai merapikan sayurannya ke dalam kulkas, lanjut aku mau masak bikin kangkung. Nah, ini udah jadi, tidak terekam ya, dan tadi masih ada sisa ikan goreng, dan makan siang aku kali ini sama kangkung dan ikan goreng. Lanjut aku ini mau buka paket dari Shopee. Alhamdulillah pesanan aku kali ini udah nyampe, dan aku memesan bungkus kado polos. Kenapa aku memesan bungkus kado polos ini? Karena aku mau buat kotak serbaguna. Jadi di rumah aku ini, apalagi semenjak ada Debaim, sudah mulai banyak mainan-mainan kecil, perintilan-perintilan, dan mereka itu butuh wadah untuk bisa terlihat tetap rapi di rumah. Jadi aku mau membungkus dus apa aja yang bekas, dan dibungkus sama kado pink seperti ini, biar terlihat cantik. Nah, tadi saat aku lagi mau bungkus dusnya, ada tetangga yang ke rumah ngebagiin nasi box ini, box akikah dari Bu Nida, tetangga perum aku. Masya Allah, alhamdulillah ada rezeki buat makan siang. Karena memang kebetulan suami aku lagi gak ada, jadi ini aku makan sendiri. Nanti disisain itu rendangnya buat suami aku. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan anaknya bisa jadi anak yang solehah dan berbakti sama Allah dan sama orang tuanya. Amin. Nah, ini buat teman-teman daerah Tasik yang mau pesan akikah, bisa hubungi Akikah Nurul Hayat ya, sangat recommended dan rasanya memang enak. Nah, ini salah satu dus bekas yang mau aku gunakan sebagai kotak serbaguna. Ini bekas sepatu suami aku.
Dan ini dia hasilnya. Meskipun kurang rapi ya, tapi tetap bermanfaat dan tetap terlihat cantik. Dan bisa membuat mainan The Baim itu lebih rapi, tidak berserakan di mana aja. Nah, kotak serbagunanya aku simpan di sini di rak buku yang paling bawah, jadi rapi dan terlihat cantik. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.